dan ketiga untuk membedakan kita dengan orang kafir yang di zamannya Rasulullah, orang Quraisy. Karena mereka tadi kita bilang percaya. Antum nggak percaya, coba buka surah Al-Ankabut ayat 61. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Ayat surah Al-Ankabut ayat 61. Ketika Nabi Muhammad tanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengganti matahari dengan bulan, diganti waktu siang dan malam? Semua serempak mengatakan orang musyrik Quraisy, Allah. Tapi kafir. Kenapa? Karena percaya cuma rububiyah doang, uluhiyah dia nggak mau. Uluhiyah itu apa? Harga mati ibadah hanya diberikan kepada Allah. Nggak boleh kita minta kepada batu, nggak boleh kita menyembah kepada kuburan, nggak boleh kita minta kepada malaikat. Malaikat aja, malaikat, bayangkan jemaah, malaikat itu zu syadidul quwah dalam surat An-Najm, punya kekuatan dan kehebatan. Malaikat Jibril hebat. Bahkan ada malaikat yang memang diberikan tugas untuk menjaga gunung-gunung, untuk menjaga rezeki makhluk-makhluknya. Tapi nggak boleh juga kita minta sama dia walaupun dia hebat. Minta sama yang menciptakan dia, Allah. Jangan minta kepada malaikat. Nah ini jemaah, malaikat aja kita nggak boleh mintain. Malaikat aja yang begitu hebatnya dan dia punya wewenang mengatur sebagian alam semesta karena Allah yang berikan wewenang. Itu aja nggak boleh dimintain. Apalagi yang lebih lemah daripada malaikat, kerbau. Ada lagi minta sama kuburan wali udah mati. Kuburan udah mati, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Malaikat aja yang begitu hidup, begitu kuat nggak bisa. Apalagi cuman kuburan. Ya wali-wali udah selesai, dia udah hidup di zaman dulu, udah urusan kita, dia sudah selesai. Untuk apa kita minta-minta? Yang ada yang betul kita doakan sama orang yang udah mati, bukan kita minta sama yang mati. Itu yang betul. Makanya kita ada doanya itu ketika ziarah kubur. Apa doanya? Doanya kan kita minta. Apa kata salah satu daripada disebutkan dalam hadis, yaitu doa ziaratul kubur, assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Kita mintanya sama Allah buat mereka. Ya kan? Antum salifun wa nahnu lahikun. Kalian itu sudah selesai, sudah berlalu. Kami bakal seperti kalian juga. Nas'alullah, kami minta sama Allah, lana untuk kami, walakum untuk kalian al-afiyah, kekokohan di dalam agama. Karena orang yang dalam kubur juga sedang ditanya, sama seperti kita nggak tahu, walaupun masih hidup jangan merasa aman. Kita juga nggak tahu, entah besok, entah sekarang, entah kapan, bisa jadi kita dapat cobaan, bisa jadi kita nggak muslim, nggak tahu karena hidayah di tangan Allah, kan begitu. Orang mati sama orang hidup sama-sama diuji, mati dalam kuburan ditanya, diuji, hidup juga diuji. Kita minta biar kita dikokohkan. Nas'alullah, minta kepada untuk saya dan untuk kamu. Artinya siapa yang berdoa? Kita yang berdoa untuk orang mati, bukan kita yang minta sama orang mati. Ini seharusnya kita pahami jemaah. Ya. Baik. Ziarah kubur ya ziarah kubur, tapi jangan sampai ada macam-macam. Ada orang begitu, macam-macam katanya ziarah kubur, sampai sana minta juga. Mbah fulan, ya, wali fulan lagi masalah misalnya nih, subhanallah. Ya masalah mintanya sama Allah lah. Jangan minta sama kuburan. Sama yang pergi ke dukun juga orang bodoh juga. Kemarin kita sudah sampaikan, datang ke dukun bodoh juga sama. Dukunnya bodoh, yang datang lebih bodoh lagi. Ya, karena kalau orang pintar mintanya sama Allah. Orang pintar tahu siapa yang paling kuat, yaitu Allah Sang Maha Kuat. Itu yang paling kuat. Minta sama dia. Kalau dia pintar, kalau dia bodoh minta sama yang lemah lah. Nah, seperti anak kecil. Anak kecil kan kenapa dia melakukan kesalahan? Anak kecil karena memang kurang pintar, kan anak kecil belum banyak belajar. Tapi orang sudah banyak belajar, insya Allah dia paham mana yang salah, mana yang benar. Nah itu jemaah. Nah orang Quraisy tadi sudah selesai dia bangun Ka'bah. Ya, ketika mereka akan menyelesaikan pembangunan Ka'bah, ini udah selesai nih, temboknya semua udah dibangun nih. Nah tinggal satu yang mereka akan letakkan, yaitu Hajar Aswad. Tinggal satu doang, karena Hajar Aswad ini terakhir. Yang lain kan yang penting kan pondasinya kemudian dibangun. Hajar Aswad tinggal ditempelin aja gitu. Nah, Hajar Aswad ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, dulu bentuknya itu bulat. Biar antum tahu, bulat utuh. Ya.
Nah, sekarang kalau antum pernah mencium atau antum melihat di internet, di Google, itu yang sekarang itu jangan dikira bulat seperti itu semua batu. Bukan batu Hajar Aswad itu. Itu batu, tapi Hajar Aswadnya cuman hanya tinggal beberapa kepingan doang. Mungkin 6 potong atau 5 potong doang. Potongan kecil-kecil segini. Seperti batu-batu kerikil. Ditempelin sama semen. Bukan semua itu batu ya. Nah, jangan salah. Kadang ada orang masuk, semua dikira batu, bukan batu. Kalau antum melihat baik-baik, itu ada tempelan-tempelan batu-batu kerikil. Nah, itulah yang disebut dengan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad ini memang dulu bulat, dulu dia utuh. Tapi di zamannya setelah Rasulullah SAW wafat, ya, di zamannya para sahabat, sempat terjadi, atau setelah sahabat, wallahu a'lam bishawab, yang jelas setelah Rasulullah wafat, itu ada namanya suku Karamitah. Orang-orang Karamitah ini orang-orang Syiah. Mereka sempat menyerang Mekah Al-Mukarramah, kemudian merebut Hajar Aswad. Mereka bongkar tuh Hajar Aswad dari Ka'bah dan mereka bawa ke negeri mereka. Kemudian berhasil direbut kembali pada saat itu, tetapi ketika direbut, bentuk Hajar Aswad sudah pecah dan tinggal hanya beberapa keping aja. Itu asal muasal kenapa Hajar Aswad sudah tidak utuh lagi. Ya, jadi antum jangan salah kalau melihat itu, masukkan kepala ke dalam itu ada hitam-hitam. Dulu memang warnanya putih. Kenapa warnanya hitam? Disebutkan dalam riwayat karena banyaknya orang yang mencium, karena manusia juga penuh dengan dosa, akhirnya batu yang tadi berwarna putih menjadi hitam. Dan ini ingat jamaah sekalian, ingat baik-baik. Kita mencium Hajar Aswad, ingat sekali lagi, bukan karena Hajar Aswad itu punya kehebatan, jangan salah. Banyak orang pemahamannya salah dan ini syirik, keliru. Dia datang, Hajar Aswad, dia jilat-jilat, bukan. Kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad itu punya kehebatan, keistimewaan, tidak. Kita disuruh cium, kenapa? Karena Nabi yang suruh cium. Dan Nabi suruh kita cium karena Nabi mendapat wahyu dari Allah. Berarti kalau mau minta keberkahan, minta kehebatan, minta sama Allah. Makanya ketika Umar cium Hajar Aswad, Umar teriak di depan orang rame, biar orang paham ini, saya cium ini bukan karena batu ini hebat. Apa kata Umar? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltu bima aqbaltuk. Kalau seandainya aku di masa hidup aku nggak melihat Rasulullah cium kamu, wahai batu, aku nggak bakal cium kamu. Batu, karena batu doang. Ya, nah ini jamaah sekalian. Jadi kita bantah syubhatnya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Karena orang-orang Nasrani juga bilang, oh katanya kita nggak boleh nyembah Yesus, nyembah kepada selain Allah. Itu buktinya sujud depan Ka'bah. Ingat, kami Muslim, kami sujud di depan Ka'bah bukan karena kami yakin Ka'bah itu hebat. Kami sujud di depan Ka'bah karena Allah yang suruh. Kalau Allah nggak suruh, kami pun nggak mau karena kami tahu itu Ka'bah batu. Tapi karena Allah yang suruh, kita Muslim taat sama Allah. Tapi kalian beda. Kalian sembah Yesus karena kalian anggap Yesus itu anak Tuhan. Ya beda lah. Kan beda. Beda jemaah. Jadi nggak bisa disamain. Dan ingat baik-baik, Ka'bah itu batu, Hajar Aswad itu batu. Tapi kenapa kau dicium? Kenapa ditawaf? Allah yang suruh. Yang mau gimana lagi? Sami'na wa ata'na. Tapi kalau Allah nggak suruh, kalau seandainya Allah suruh kita nyembah kepada pantai selatan, kita sembah pantai selatan. Tapi Allah nggak suruh, ya kan? Oleh karena itu jangan sembahlah. Nggak perlu sedekah-sedekah ke pantai. Kalau mau sedekah sama anak yatim, anak orang miskin, ke pantai ngapain? Kecuali kalau mau sedekah niatnya sama ikan di laut, nggak apa-apa juga. Tapi kan kurang kerjaan. Allah sudah nanggung rezekinya ikan di laut itu. Nggak usah antum kasih sedekah, dia pasti makan. Subhanallah, Allah yang memberikan rezeki semuanya. Sampai semut dalam dasar tanah pun Allah yang kasih. Ikan di dasar samudra pun Allah yang kasih. Makanya jangan kita salah paham. Siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur, siapa yang mengabulkan. Jangan salah paham. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mau mereka letakkan itu Hajar Aswad tadi, ribut, ya. Padahal awalnya mereka kontak bareng-bareng, ayo kita bangun satu, ya sama gotong royong lah. Begitu giliran Hajar Aswad ribut. Kenapa? Karena orang Arab dari dulu sampai sekarang, mereka itu terkenal punya sifat menjunjung tinggi kehormatan. Jadi apapun yang paling mahal bagi mereka itu bukan duit, bukan masalah harta. Yang paling mahal itu kehormatan. Kalau namanya harga diri udah dicoreng, udah nyawa pun jadi. Nah, ibaratnya begitu.
harga diri segala-galanya, nggak bisa. Kalau duit sih bisa dikompromikan, bisa dibicarakan masalah duit. Tapi kalau udah masa kehormatan, harga diri nggak bisa. Semua mereka pengen punya kehormatan, pengen disanjung, pengen dipuji, pengen dikenang. Semuanya begitu sifatnya. Apalagi ketua sukunya lebih lagi kan gitu. Semuanya. Akhirnya Abdud Dar, suku Abdud Dar ini memang aslinya suku yang memang diamanahkan. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Ketika Qusay bin Kilab wafat, dibagi itu kerajaan Mekah itu untuk urusan Ka'bah, urusan Darun Nadwa, itu sukunya Abdud Dar. Nah, sukunya Abdul Manaf ini sukunya Rasulullah ini. Itu dapat jatah untuk ngurusin orang haji dan minuman haji. Pokoknya urusannya masalah jamaah haji. Jamaah haji butuh apa, penghidupan jamaah haji, makannya, pokoknya itu yang urusannya keturunan Rasulullah, yaitu Abdul Manaf. Maaf, garis keturunan Rasulullah, karena Rasulullah itu berasal dari Abdul Manaf kalau ditarik nasabnya. Abdul Dar bilang, nggak usah ribut kalian, ini emang udah jatah kami nih, kan kami memang dibagi untuk ngurusin Ka'bah, nggak usah ribut, kata Abdul Dar. Oh, bangkit semua suku yang lain, suku Makhzum, sukunya Umar bin Khattab, Adi. Oh, nggak bisa gitu. Akhirnya Abdul Dar bilang, oh begitu, dia sembelih hewan kambing ataupun hewan pada saat itu, dia sembelih, kemudian darahnya dia letakkan di ember, kemudian dia tampakkan ke semua orang-orang Arab. Dia masukkan, ketuanya ini Abdul Dar, dia masukkan tangannya ke darah yang ke ember yang sudah berisi darah tadi, darah hewan tadi, kemudian dia keluarkan sambil tangannya berlumuran darah dan mengatakan, siapa yang berani mengambil Hajar Aswad meletakkan pada tempatnya, berarti pertumpahan darah. Di tangannya udah darah hewan semua. Semua sukunya ngikut begitu. Pokoknya siapa yang berani ambil letakkan di tempatnya Hajar Aswad, berarti nyawa. Jadi perang. Yang lain juga nggak mau kalah kan. Suku yang lain emang lo doang yang bisa kan gitu. Kalau cuma nyembelih kambing doang, kita sembelih, kita celupkan tangan kita bilang juga gitu. Siapa yang berani mengambil Hajar Aswad letakkan tempatnya, berarti tumpah darah. Nyawa dah, yang penting kehormatan kan gitu. Jahiliyah, orang bodoh gimana? Ya kan? Itulah jahiliyah namanya, masa jahiliyah bodoh. Demi kehormatan apapun mereka kerjakan. Ribut semua. Dan semua udah siap-siap mau perang. Jadi dah, mati dah, yang penting kehormatan kan gitu. Gak apa-apa, nyawa hilang dah, yang penting gak dicoreng harga diri. Akhirnya mereka juga berpikir, ini kalau semuanya perang, semuanya mati, siapa lagi yang ninggalin kota Mekah? Gak ada penduduknya, udah kosong kan? Yang ada nanti orang luar ngambil manfaat di Mekah. Akhirnya mereka datang kepada orang yang usianya sudah 150 tahun pada saat itu. Subhanallah, usianya memang rata-rata usia manusia umat Nabi Muhammad kan 60-70, illa qalil, kecuali yang sedikit yang Allah kecualikan. Makanya jamaah, kalau antum diberikan usia yang lumayan panjang, dikecualikan lebih dari 70, manfaatkan baik-baik. Karena memang kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat Nabi Muhammad ini 60-70. Wa qalilu ma tajawaza an dzalik. Ada yang lebih, ada ustaz nenek saya sampai 100, betul, tapi itu pengecualian. Artinya kita mau dilihat dimanfaatkan dengan baik apa enggak. Kalau ada yang sudah lebih daripada 70, alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak, manfaatin umur itu betul-betul untuk ketakwaan, untuk betul-betul beribadah. Jangan begitu udah dikasih lebih malah lebih kurang ajar, makin tua makin jadi. Jangan gitu, makin jadi makin orang soleh nggak apa-apa. Tapi kalau makin jadi maksiat kan kurang ajar. Subhanallah, jangan begitulah. Ya, ada orang begitu subhanallah, udah 60 nggak ada perubahan, masih doyan maksiat. Ibadah ke masjid pun susahnya bukan main. Padahal udah 60 dia mah. Mau kapan lagi? Nunggu sampai berapa? Batasannya 60 sampai 70. Walaupun jangan dikira yang muda aman-aman aja ya. Yang muda juga kalau datang malaikat maut Allah utus mati juga. Saya pun nggak tahu kapan matinya, nggak ada batasan yang muda yang tua. Cuman yang tua harus lebih siaga, kan gitu. Yang muda juga jangan gampang lah, masih 20-30 ini. Yang baru lahir bayi aja bayang mati, apalagi 20-30. Yang jelas kan Allah udah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya nyawa pasti mati. Cuman nggak tahu kapannya. Makanya siap-siap aja, selalu taat, jangan maksiat. Begitu nanti malaikat pencabut nyawa datang, kalau kita berada dalam ketaatan, alhamdulillah, husnul khatimah. Itu yang diinginkan. Jangan merasa aman jemaah. Tidak ada yang merasa satupun yang berhak aman di dunia ini. Tidak ada. Karena semua pasti mati.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 150 tahun nih. Namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Memang kan dulu orang-orang jahil itu kalau nggak datang ke dukun, datangnya ke orang tua, karena mereka menganggap orang tua itu adalah barokah, punya pengalaman, punya hidup yang sudah banyak makan garam asam kan gitu, asam apa makan ya asam garam lah begitu, nah, asam garam. Nah, mereka datang ke Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah yang paling tua di kota Mekah ini cuma engkau doang, 150 tahun. Dan kami menganggap engkau usia yang berkah, punya pengalaman hidup yang banyak. Tolonglah, ini repot nih, kalau semua saling bunuh ini, habis kota Mekah, nggak ada orang satupun. Tolong, kasih jalan keluar nih. Karena semua pada pengen ngambil Hajar Aswad, letakkan di tempatnya. Karena tadi nggak bisa, kehormatan harus mereka punya, nggak boleh yang lain. Akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah datang. Mereka bilang, datang orang yang paling tua di Mekah ini, 150 tahun. Kata Abu Umayyah bin Mughirah, ngapain kalian saling bunuh? Kalau kalian saling bunuh, semuanya mati, siapa yang dapat manfaat? Gak ada yang dapat manfaat, kan rugi semua, mati semua. Apa yang bisa kalian ambil? Terus gimana kata orang-orang Mekah? Tolong kasih solusi, gimana ini? Kata Abu Umayyah bin Mughirah, begini aja deh, saya mau tanya, kalian setuju nggak kalau saya mengambil keputusan jalan tengah? Ditanya satu orang satu. Ya, setuju. Oke, nggak ada masalah ya, nggak ada yang nolak. Ya, siap. Nah, gini, saya punya solusi. Gimana kalau kita menunggu siapa saja yang masuk lewat pintu gerbang namanya pintu Syaibah. Jadi kan Masjidil Haram itu kan banyak pintunya sekarang. Orang bisa masuk dari kiri bisa, dari kanan bisa, dari timur bisa, dari barat bisa, banyak pintunya. Antum kalau mau masuk tuh cuman biasanya orang Indonesia masuknya dari pintu Malik Abdul Aziz. Kenapa? Karena hotelnya rata-rata sebelah situ doang. Hotelnya Indonesia, padahal hotel banyak. Ujung sana ada hotel, cuma orang Indonesia kan senengnya gitu, ngumpul. Di mana-mana mah, makan nggak makan yang penting ngumpul. Kata orang Jawa begitu. Cuma repot juga kalau kita nggak makan, ngumpul terus kan. Ya. Nah, biar antum paham, pintu Masjidil Haram tuh banyak. Nah, salah satunya zaman Rasulullah ada namanya pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah, pintunya suku Syaibah. Kata Abu Umayyah bin Mughirah, siapa aja ini kita tunggu di sekarang nih. Siapa aja yang nongol dari pintu itu, berarti dia yang memutuskan siapa yang mengambil Hajar Aswad letakkan pada tempatnya. Setuju? Oh, setuju deh kalau gitu. Karena kan mereka semua udah pada ngumpul di dalam. Jadi nggak ada orang di luar. Mereka semua di dalam karena pengen perang. Nah, mereka tunggu. Siapa yang masuk kira-kira? Nggak ada yang masuk lewat pintu sini ya? Nah, mereka tunggu. Ternyata tiba-tiba masuk seorang pemuda. Begitu mereka lihat, langsung mereka semua serentak teriak, ya, mengatakan Sadiqul Amin, Sadiqul Amin, Sadiqul Amin, 3 kali semuanya mengatakan ini orang terpercaya, ini orang terpercaya, ini orang terpercaya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mengatakan Sadiqul Amin? Karena nama Al-Amin itu dari sebelum kejadian itu sudah mereka berikan kepada Rasulullah. Kemarin kita sudah sampaikan ketika Rasulullah berdagang, ada yang beli, kemudian dititipin barangnya ke Rasulullah. 3 hari nggak balik-balik. Ternyata Rasulullah nggak kemana-mana, diem aja situ nungguin. 3 hari subhanallah saking amanahnya. Karena namanya titipan orang ya amanah harus. Kata orang itu, saya titip sebentar di sini ya, tunggu saya mau balik lagi. Ya udah, Rasulullah nggak kemana-mana. 3 hari baru datang, subhanallah. Engkau nggak kemana-mana? Enggak. Kan amanahnya katanya suruh tunggu. Ya saya sih tunggu. Di situ tersebar orang Mekah bilang, ini Al-Amin, ini Al-Amin. Ini orang terpercaya, ini orang terpercaya. Datang Rasulullah, wah semuanya, wah kalau ini mah sip dah, nggak ada yang masalah insya Allah kalau ini. Ya, kalau pemuda ini kita semua setuju kata orang Mekah, nggak ada yang berontak, nggak ada yang marah. Wahai Muhammad, gimana nih? Putusin, siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Rasulullah juga adalah orang yang cerdas. Rasulullah juga adalah pilihan, manusia pilihan utusan Allah. Nah, jamaah sekalian, jadi ada 3 hikmah kenapa Allah yang munculkan Rasulullah pada saat itu. Karena ini semua skenario Allah yang atur. Tiba-tiba Rasulullah kok bisa lewat, kejadiannya pas banget. Ya itu kalau bukan karena Allah ya siapa lagi? Ada 3 hikmahnya. Yang pertama disebutkan di situ untuk ya menunjukkan kepada orang Mekah dan membantah orang Mekah yang bakalan menolak risalah wahyu Allah kepada Rasulullah.
Ini yang pertama. Jadi kan nanti ketika Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bisa diungkit kembali itu kejadian. Kenapa kau nggak percaya? Kemarin katanya Shadiqul Amin ketika Hajar Aswad. Nah, gimana? Nah, itu tujuan Allah pertama. Biar nggak ada lagi argumennya orang musyrik. Karena orang musyrik ini banyak argumennya. Allah pembohong, pendusta, penyihir. Padahal mereka bilang Shadiqul Amin. Al-Amin terpercaya. Satu. Yang kedua, hikmahnya apa? Agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar ya menjadi seorang pemimpin. Jadi dia bisa tahu gimana caranya menyelesaikan permasalahan. Ini kan permasalahan besar, mau bunuh-bunuhan ini. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadikan cikal bakal seorang pemimpin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sengaja Allah datangkan Rasulullah agar keutamaan memegang Hajar Aswad dan mengembalikan kepada tempatnya dimiliki oleh nabinya. Jadi biar mereka tahu ini kemuliaan ini nggak pantas buat kalian, yang lebih pantas Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pantas, karena kalian batu Hajar Aswad dari Allah. Berarti Nabi yang lebih pantas, bukan kalian nggak ada siapa-siapanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu 3 hikmah. Ditanya, Muhammad, gimana nih caranya? Siapa yang pegang nih Hajar Aswad, balikin ke tempatnya? Rasulullah dengan kecerdasannya membuka jubahnya. Jadi Rasulullah buka jubahnya, dan Rasulullah masih ada kain, masih ada pakaian di dalam. Diletakkan jubahnya di situ, kemudian Rasulullah ambil Hajar Aswad tadi, letakkan di atas jubahnya. Berarti Rasulullah yang pegang. Tapi Rasulullah nggak sampai di situ. Langsung kata Rasulullah, sekarang batu sudah di atas jubah, dan itu jubahnya Rasulullah. Ya, semua pimpinan suku, bukan semua orang, khusus bos-bosnya aja. Siapa bosnya di sini? Maju. Nah, bos-bosnya orang-orang yang disepuh-sepuhkan, ketua-ketuanya maju. Pegang setiap ya sudut baju jubahnya Rasulullah. Jadi kalau jubahnya sebesar ini, masing-masing pegang satu jari. Pokoknya semua dapat jatah pegang. Tapi yang dipegang baju Rasulullah, bukan Hajar Aswadnya. Nah, Rasulullah juga pegang. Ayo angkat rame-rame. Padahal sendiri aja bisa. Cuma di sini Rasulullah ingin menenangkan orang-orang Quraisy, biar semuanya dapat bagian, nggak ada yang ribut. Angkat semua ke arah tempat Hajar Aswad. Setelah itu Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad itu sendiri dengan tangannya dan dikembalikan pada tempatnya. Aman semuanya. Walaupun sebenarnya coba lihat, perhatikan, yang dapat kehormatan siapa seharusnya? Rasulullah ya. Cuman karena mereka senang, kenapa? Udah ikut bantuin gitu, ngangkat jubah doang. Padahal kan ujung-ujungnya siapa yang dapat? Rasulullah. Tapi mereka semua udahlah, tenang aja lah. Lagi pula ini kan Al-Amin, nggak mungkin kita nggak percaya kan gitu. Ya udah kelar urusan. Ya, nah subhanallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah sudah bangun Ka'bah sudah selesai, aman semua, orang Mekah sudah ya damai lagi, udah nggak ada yang ribut-ribut. Nah, di situ kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulnya rasa ingin berkhalwah. Ingat jamaah, jangan salah sebut. Ini kita kadang bahasa Indonesia ini suka salah sebut bahasa Arab. Dia bilang khalawat, berkhalawat itu dua-duaan dengan perempuan yang nggak mahram. Jangan nanti bilang gitu, Rasulullah itu nggak boleh, itu haram. Masa Rasulullah begitu? Enggak. Berdua-duaan, pacaran, tempat gelap, itu namanya khalawat. Tempat gelap buat mesum, nah itu namanya berkhalawat. Ya, nah jangan, Rasulullah nggak begitu. Berkhalwah, bukan berkhalawat. Berkhalawat cewek nggak halal berdua-duaan, itu namanya berkhalawat. Ya, nah Rasulullah diberikan rasa apa? Rasa berkhalwah. Berkhalwah itu artinya menyendiri dia. Nggak tahu kenapa Allah berikan di hati Rasul begitu. Dia malas tempat-tempat orang kerumunan, tempat orang ramai, malas dia, yang bising-bising, malas dia. Dia pengen yang tempat yang sunyi, yang tentram, yang jauh dari orang. Pokoknya pengen sendiri aja gitu. Pengen sendiri, pokoknya lebih nyaman kalau dia sendiri. Nggak tahu kan, terkadang memang kita diberikan sifat begitu. Kadang ada orang karena jenuh dengan pekerjaan, jenuh dengan keramaian, tiap hari hubungannya ke sana, ke sini, Terkadang ada satu waktu kita itu pengen sendiri lah, pengen kemana gitu, tempat yang sunyi gitu, yang nggak ada orang gitu kan. Nah, itu diberikan sama Allah kepada Rasulullah. Setelah Ka'bah sudah selesai, diberikan dia. Jadi Rasulullah itu melihatlah mana tempat yang paling cocok, yang paling nyaman, yang paling tentram, yang paling jauh dari manusia, nggak ada kebisingan, nggak ada kendaraan kan gitu. Pokoknya saya pengen sendiri aja.
satu pun saya nggak pengen ada suara, pokoknya saya doang. Maka Rasulullah lihatlah pada saat itu ada namanya gunung, sekarang namanya gunung Jabal Nur. Dulu belum ada namanya di zaman Rasul. Kenapa disebut dengan Jabal Nur? Nur itu cahaya, karena disitulah turunnya wahyu pertama. Wahyu itu kan cahaya, penerang untuk orang yang nggak paham. Makanya dikatakan cahaya. Itu asal muasal nama Jabal Nur. Jadi bukan dulu namanya Jabal Nur, bukan. Setelah ada kejadian wahyu diturunkan, baru namanya Jabal Nur. Nah, Rasulullah pilih itu gunung. Itu gunung lumayan jemaah. Kalau sekarang naik mobil dari Masjidil Haram ke gunung itu ada kali 40 menit. Lumayan jauh dari kota. Jauh banget. Dan apalagi zaman Rasulullah memang nggak ada hotel, nggak ada bangunan kan. Kalau sekarang memang banyak hotel, sekitar gunung itu pun nggak ada hotel. Nah, itu yang Rasulullah pilih. Alasannya apa tadi kita bilang? Ingin menyendiri, ingin jauh dari kerumunan. Oleh karena itu jamaah sekalian, ingat baik-baik, ini pelajaran juga nih. Karena kita belajar Siratul Nabawiyah bukan cuma dengarin cerita, bukan. Kita ingin mengambil faedah yang bisa kita pahami dalam akidah dan tauhid kita dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Sirah Nabawiyah kan kehidupan Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad uswatun hasanah. Contoh suri teladan yang harus dicontohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ingat baik-baik, Jabal Nur itu dipilih oleh Nabi Muhammad bukan karena dia punya kehebatan dan keistimewaan. Jangan salah paham. Banyak orang sekarang subhanallah begitu kita membimbing haji dan umroh, khususnya jamaah Indonesia, macam-macam. Sampai ada yang merengek-rengek, Ustaz Hadi, ayo dong ke Jabal Nur, tolong dong saya, nangis saya nih. Kenapa? Ya nggak afdol haji saya kalau nggak sana. Siapa yang bilang nggak afdol, Bu? Seolah-olah Jabal Nur itu rukun haji apa? Nggak ada apa-apanya itu gunung itu batu, udah nggak ada kehebatannya. Cuman dia ada historinya doang. Itu doang histori. Jadi kalau kita pengen ngelihat sebenarnya ya, kalau cuma pengen ngelihat doang, lewat YouTube juga ada. Kalau cuma pengen ngelihat doang. Lah kalau mau lebih dari itu mau ngapain? Mau menjilat, mau diambil batunya, mau sholat, kagak ada di situ tuntunannya sholat. Nggak ada. Dan Nabi Muhammad, ingat ya sebelum kita sampaikan kisah, Nabi Muhammad setelah kejadian turunnya wahyu nggak pernah lagi balik ke tempat itu sampai wafat. Karena memang tujuannya pengen menyendiri, bukan pengen ibadah, pengen menyendiri. Karena waktu itu belum jadi Nabi dan Rasul. Nah ini ada orang Indonesia, Masya Allah, macam-macam. Selain orang Indonesia pun banyak. Entah apa-apa yang dibuat di situ. Dia ambil batunya lah, nangis-nangis sambil cium batunya lah. Sholat entah berapa rakaat, nggak ngerti saya, sholat apa itu. Bahkan ada yang nulis, ya Allah ketemukanlah jodohku, tempel situ. Sama itu, tapi jangan salah, ada dua orang nulis begitu, di Jabal Nur sama di Jabal Rahmah. Itu nggak ada. Antum kalau mau minta jodoh, minta sama yang mempertemukan jodoh Allah. Minta jodoh sama batu, itu kan batu. Kalau dia bisa jawab, aku aja belum punya jodoh, ngapain minta ke saya? Nah jamaah belajar baik-baik. Jauh-jauh nanti habis sia-sia amalan kita, nggak ada gunanya. Sering kita nasihatin begitu. Bu, itu sudah. Antum tahu naik ke gunung itu sekarang udah ada tangganya. Dulu zaman Nabi nggak ada tangganya. Udah ada tangganya aja 30 menit naik ke atas. Naik ke atas 30 menit, turunnya ya turun mungkin lebih cepat. Ya bikinnya 1 jam. Makanya saya salah satu jawaban kalau ditanya sama jamaah saya bilang, ya udah kalau memang memaksa saya antar, saya tunggu di bawah, nggak mau saya naik 30 menit. Turun-turun kurus. Ini jamaah daki begini 30 menit nggak kuat, subhanallah. Kalau memang usianya udah tua nggak kuat. Banyak orang yang naik ke sana udah tua, usianya bukan muda, belum lagi di sana bahaya. Udahlah terjal begini, kalau dia nggak kuat kesehatannya gimana? Terus nggak bisa, caranya gimana? Tinggi, bahaya juga kalau terpleset jatuh, bahaya jamaah. Karena begini terjal. Nah itu dia. Jadi kalau antum pergi umroh atau pergi haji, udahlah laksanakan aja yang rukun-rukun, yang wajib-wajib, yang begitu ya alhamdulillah. Kadang memang ada tour ya, city tour, dilewatin ya alhamdulillah antum udah kelihatan, oh ini gunungnya, alhamdulillah cukup, historinya kita tahu aja. Adapun selebihnya udah nggak ada keutamaannya, nggak ada fadilah, nggak ada. Kalau mau lihat Ustaz, tapi saya pengen lihat goanya gimana, buka YouTube Goa Hiro, kelihatan kok percis sampai dalam-dalamnya di, kan udah. Terus ngapain lagi sih? Masih kurang.
Subhanallah. Masih ada yang wajib-wajib di Masjidil Haram yang harus antum kerjakan daripada yang itu. Yang wajib-wajib aja kadang kita nggak sanggup ngerjainnya. Ya, masa kita mau cari-cari yang bukan wajib, cuma histori doang. Tidak, sunnah juga nggak ada sunnah. Sunnah aja nggak ada, apalagi wajib. Ya. Baik. Nah, Rasulullah pilih itu Gunung Jabal Nur, ya kan? Pergi karena jauh tempatnya. Jadi Rasulullah pilih itu karena jauh, satu dari kota. Yang kedua karena kebetulan Jabal Nur itu begitu Rasulullah berada di dalam goanya itu pas ngadep Ka'bah. Dari situ kelihatan Ka'bah percis. Sampai sekarang juga begitu. Kalau antum berdiri di puncaknya Jabal Nur, jelas Ka'bah kelihatan, tengah-tengah Ka'bah. Nah itu kenapa Rasulullah pilih, ya karena sunyi, jauh dari kota, kemudian karena langsung melihat view-nya view Ka'bah. Jadi Rasulullah sambil tafakur lah. Nah, naik Rasulullah ke situ, ya. Disebutkan dari awal Ramadan sampai 26 Ramadan. Sampai 26 Ramadan. Ini sekarang kita berapa Ramadan nih? 23 ya? Masya Allah. Sampai hari 26 yaitu di malam 27-nya. Karena kan kalau sekarang 26 contohnya maghribnya kan 27 berarti. Nah, karena pergantian hari itu waktu maghrib, bukan jam 1 malam, salah ya. Banyak orang, Masya Allah, makanya itu tahun baru itu adalah pertama salah jamnya, kemudian memang nggak ada ajarannya, masa jam 1 dia peng kan gitu. Kalau mau sih habis maghrib, pergantian hari, seharusnya kalau ngikutin Islam kan gitu. Nah karena memang ajarannya bukan ajaran Islam ya jam 1 lah. Jam 1 malam peng, jam 1 atau jam 12? Jam 12 ya. Nah, saya nggak pernah ngikutin soal, makanya saya nggak tahu jam 12 atau jam 1. Ya, jam 12 lah, 000 kan begitu. 000, nah, bunyi lah itu, teng tong, tak apa masalahnya. Baik, malam harinya yaitu malam ke-27. Malam ke-27 jamaah sekalian. Nah, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari yang kita sampaikan ini hadis. Nah, di sini juga bantahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah kok dibilang nuzulul Quran 17 Ramadan. Mana riwayatnya? Jangan keliru antum. Walaupun yang pertama, ya kita memuliakan Al-Quran itu bukan merayakannya, mengamalkannya itu kalau kita ingin memuliakan Quran, bukan merayakannya, itu yang pertama. Yang kedua, nuzulul Quran kalau memang mau dibuat, jangan 17 Ramadan, nggak ada dalilnya. 27 kalau mau ngikutin nuzulul Quran yang benar. Malam 27 itu Rasulullah diberikan wahyu. Dari 1 Ramadan sampai 26 malamnya datang malaikat Jibril. Jamaah sekalian. Jadi Rasulullah di atas Jabal Nur itu berdiam diri dari 1 Ramadan, bertafakur. Jadi Rasulullah itu sudah punya fitrah. Fitrah itu artinya kecenderungan kepada yang benar. Cuma dia belum ada petunjuk. Dia udah tahu orang musyrikin Quraisy itu nyembah berhala, perempuan-perempuannya melakukan perzinaan, minum alkohol, khamar yang memabukkan. Pokoknya Rasulullah itu dari kecil udah memang nggak suka. Makanya Allah jaga Rasulullah itu dari kecil nggak pernah dia menyembah berhala, nggak pernah dia pegang sentuh khamar, nggak pernah dia pergi ke maksiat-maksiat wanita-wanita.